Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa teknik mesin. Ya, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang integral setelah integral substitusi, yaitu ada integral parsial. Ya, jadi sebelumnya kan kita sudah belajar untuk pengintegralan secara langsung. Jadi bentuk-bentuk yang bisa kita integralkan secara langsung, kita langsung integralkan secara langsung menggunakan sifat-sifat yang bisa dilakukan dalam teknik pengintegralan, yaitu salah satunya adalah penjumlahan, terus kemudian ada pengurangan. Nah, kalau untuk pembagian dan perkalian, kita tidak bisa memisahkan, ya sudah ada di slide sebelumnya. Kemudian ketika dari permasalahan integral tersebut kita tidak bisa mengintegralkan secara langsung, kita harus mengintegralkan menggunakan integral substitusi. Nah, ketika menggunakan integral substitusi, kita itu harus melihat juga apakah bentuknya itu sesuai dengan bentuk integral substitusi, yang artinya di mana salah satu fungsinya adalah hasil turunan dari fungsi yang lainnya. Kalau misalkan tidak, ya kita tidak bisa menggunakan integral substitusi juga. Tapi ketika bisa, ya kita menggunakan integral substitusi. Kemudian setelah dari integral substitusi, misalkan itu memang tidak bisa, jadi kita langsung lari ke aturan integral parsial. Nah, cuman integral parsial pun juga ada aturannya. Sama dengan integral substitusi, cuman kalau integral parsial ini lebih umum lagi. Jadi integral parsial ini bisa digunakan untuk bentuk integral yang sebenarnya bisa menggunakan integral substitusi. Jadi misalkan, wah ini bisa disubstitusi nih. Tapi pakai parsial aja. Bisa. Terus ada bentuk lain? Ya, mungkin juga bisa menggunakan parsial. Tapi apakah selalu semua bentuk integral bisa diintegralkan menggunakan integral parsial? Lihat dulu fungsinya juga. Nah, makanya ada aturan integral parsial, yaitu jika U dan V fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan, jadi harus ada syaratnya, yaitu dapat didiferensialkan terlebih dahulu. Iya. Ya, ada harus kalimatnya ini dapat didiferensialkan. Maka, bentuk yang seperti ini itu bisa kita tuliskan ke dalam bentuk yang seperti ini. Nah, dari mana sebenarnya? Kalau kita sudah belajar mengenai turunan pada perkuliahan matematika 1, yaitu ketika kita punya U dikali V, terus mau kita turunkan, biasanya kita tuliskan aksen gitu, atau mungkin DUV gitu, itu akan sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen, yang mana artinya aksen ini adalah turunan dari U. Jadi U aksen turunan dari U dan V aksen adalah turunan dari V. Seperti itu. Nah, ketika bentuk ini kita integralkan, jadi kita kasih integral seperti ini, integral UV aksen, nah misalkan ada D-nya gitu ya, sama dengan integral juga U aksen V min integralnya juga UV aksen. Nah, ketika bentuk turunan dari UV ini diintegralkan, dia akan balik lagi menjadi UV. Nah, jadi ini akan menjadi UV, tapi di sini masih ada integral. Nah, U aksen V artinya apa? U aksen itu kan DU. Bisa kita tuliskan DU dikali V. Atau nanti bisa ditulis
VDU boleh. Ini dikurangi integral U, V aksen apa? Ternyata DV. Nah, jadi kalau kita tuliskan ulang bentuk ini, kita akan punya, mohon maaf, ini penjumlah, ini tambah ya. Di U aksen V plus UV aksen ya. Juga jadi plus, jadi di situ juga plus. Nah, ini misalkan yang ini pindah ruas, yang ini tetap, jadi kita punya UV min DUV, ini saya tuliskan VDU, jadi dibawa ke kiri, jadi integral V dikali DU akan sama dengan integral U dikali DV seperti ini. Ya, ini akan sama bentuk ini. Jadi asalnya dari bentuk turunan sebenarnya. Nah, kita lanjut, nanti ketika ketemu soalnya baru kita coba menggunakan parsial. Saya lanjutkan. Nah, ini aturan-aturan integral trigonometri, maksudnya apa? Maksudnya bentuk trigonometri itu selain memiliki turunan ya pasti memiliki integralnya kan gitu. Karena ketika kita turunkan berarti turunannya itu integralnya ya si fungsi tersebut gitu. Karena sin X adalah kita punya sin X seperti ini, jika kita turunkan, misalkan ini U, saya tuliskan, ini U aksen, artinya apa? Ini turunannya ya. Sin X turunannya kan adalah cos X. Kemudian cos X turunannya itu min sin X. Nah, kemudian ada lagi tangan X, gitu. Turunannya adalah sekan kuadrat X, di mana sekan itu adalah sepernya si cos, atau 1 per cos kuadrat X. Nah, dari bentuk ini berarti artinya apa? Integralnya ini itu adalah ini. Integralnya cos adalah sin. Integralnya cos adalah sin. Integral cos X sama dengan sin X. Ya. Kemudian dari ini integralnya min sin itu adalah cos X. Kalau kita hilangkan minnya, ini berarti jadi yang min di sini. Jadi integralnya sin itu adalah min cos. Integralnya sin adalah min cos. Integralnya sin adalah min cos. Integralnya sin adalah min cos. Kemudian dari sini integralnya sekan kuadrat atau 1 per cos kuadrat itu adalah tan. Sorry, ini ada X-nya. Integral sekan kuadrat X atau 1 per cos kuadrat X itu adalah tan X. Oke, di mana C adalah konstanta ya. Sudah tahu kalau ini ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah pernah dibahas juga di metode substitusi dalam menyelesaikan masalah integral. Pertama-tama kita mengusahakan mengubahnya menjadi bentuk rumus dasar. Nah, ini yang kemarin karena ini memiliki turunan 2x, nah, jadi di sini bisa kita menggunakan substitusi. Nah, di sini buat latihan, nah, mungkin bisa dicoba pula. Nah, sekarang kita kembali lagi ke permasalahan awal tadi, yaitu mengenai integral parsial. Jadi bentuknya tadi adalah ini, integral UdV sama dengan integral DUV, atau ini bisa dituliskan UV, yaitu ini, sama dengan min integral VDU. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa UV aksen bisa ditulis D seperti ini. DUV itu sama dengan V kali DU, artinya ini sama aja UV aksen, V, DU artinya U aksen, plus UdV itu UV aksen. Gitu. Sama dengan yang tadi, terus diintegralkan akan menghasilkan rumus parsialnya. Itu yang perlu diperhatikan dari metode ini adalah bagian yang terpilih sebagai DV harus mudah diintegralkan. Jadi yang bentuk ini, DV ini harus mudah diintegralkan. Mengapa? Karena ini akan menjadi V. Ketika DV-nya susah diintegralkan, maka UV-nya ini akan kesusahan kita mencari U kali V-nya. Kemudian yang kedua, integral VDU harus lebih mudah dari
integral UdV. Ya, ketika dibalik ini harusnya lebih mudah supaya apa? Tidak terjadi pengulangan integral parsial lagi. Meskipun ada beberapa soal yang memang harus 2 kali atau 3 kali memparsialkan bentuk integralnya. Tapi akan saya usahakan kita tidak menjumpai soal-soal yang seperti itu. Jadi untuk yang kita butuhkan saja. Nah, ini contoh. Ln X dx. Oke, ln X dx. Nah, ini bisa jadi bentuk integral U dikali dv. Nah, mana yang jadi U-nya, mana yang jadi dv-nya. Yang jadi U-nya, yang kelihatannya itu adalah ln X. Kenapa? Karena ketika dv-nya itu adalah dx, kita integralkan si X, itu pasti akan lebih mudah. Ketika kita integralkan dx-nya itu akan lebih mudah. Nah, jadi kita punya U-nya sama dengan ln X, terus kita punya du-nya itu adalah dx. Tugas kita adalah mencari mencari dv sama dengan dx. Kita tugasnya mencari v sama mencari du. Mencari v sama mencari du. Kenapa? Karena bentuk parsialnya adalah integral u dv sama dengan u dikali v min integral v du. Nah, di sini u-nya adalah ln X, terus dv-nya adalah dx, maka ketika kita mau mencari v-nya, kita integralkan saja integral dv sama dengan integral dx. Artinya apa? Ini kan sama aja integral 1 dv gitu kan. 1 diintegralkan apa ya? Jadi v. Nah, 1 dx ya diintegralkan apa? Jadi x. Nah, berarti v-nya itu adalah x. Sudah ketemu di sini. V-nya adalah x-nya kita punya. Terus tinggal du. Nah, du ini yang agak cukup susah, cuman ini lebih baik daripada kita langsung mengintegralkan, ini akan lebih kesusahan. Jadi integralnya suatu du itu adalah ln X. Berarti turunannya ln X apa? Ternyata ketika kita turunkan ln X itu adalah 1/X. Ini mungkin di bab turunan sebelumnya juga sudah ada harusnya. Jadi du-nya itu adalah 1/X. Nah, gitu. Nah, karena masih ada bentuknya gini du jadi 1/X dx nulisnya. Jadi di sini kita sudah punya du, v, u sama dv. Nah, di sini sama ya. Nah, prosesnya dari yang tadi yang saya tuliskan itu. Nah, jadi bentuk ini tuliskan u dv. Nah, ini u dv sudah. Terus u kali v. U-nya adalah U dikali V. Ini saya tuliskan di atasnya gitu biar nggak bingung. U dV. Nah, U kali V. U-nya ini adalah X-nya ini. V-nya ln X. Sudah benar. Oh maaf. U-nya ln X. V-nya itu adalah X-nya. Jadi kebalik. Ya ini V-nya di sini. Ini adalah U-nya. Nah, kenapa ditulis enggak ln X kali X? Biar tidak salah baca ya. Kalau ln X kali X nulisnya harus dikurung gini biar kelihatan X-nya itu sendiri, bukan ln X bukan. Jadi lebih baik ditulis X kali X VU atau UV sama saja. Kemudian dikurangi, nah, dikurangi apa? Integral V du nih. Nah, V-nya apa tadi? Oh, V-nya itu adalah X. Berarti dituliskan sebelum ini ya. Ini saya tuliskan sebagai integral V-nya X, du-nya kan 1/X dx. Nah, karena X kali 1/X, maka ini bisa kita coret nih. Jadi tinggal integral 1 dx. Nah, integral 1 dx. Nah, ini enggak ada ya. Sama aja 1 ya. Jadi integral 1 dx gini ya. Nah, makanya akan didapatkan X ln X-nya tetap. Nah, ini kita integralkan 1 kan jadi X. Nah, jangan lupa plus konstanta.
Nah, ini untuk selanjutnya, integral fungsi rasional, baik, mungkin ini sambil dibaca dulu, dipelajari, nanti untuk soal-soalnya mengenai integral, parsial akan saya kirimkan di grup. Cukup mungkin sampai sekian dulu untuk penjelasan saya dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.